Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta konsultasi regional tahun 2020. Acara yang selalu rutin kita selenggarakan setiap tahun, di mana tujuannya adalah mempersamakan dan mensinergikan antara kebijakan besar pemerintah pusat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta pemerintah daerah setempat agar sesuai dengan arah kebijakan nasional. Selama kurun waktu 2015 sampai 2019, Direktorat Jenderal Bina Marga telah memelihara 47.017 km jalan nasional dan 18.708 buah jembatan yang berada pada jaringan jalan nasional. Telah meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.277 km, telah membangun 3.843 km jalan baru, serta telah membangun sekitar 58.000 meter jembatan baru. Dapat kami sampaikan juga bahwa selama tahun 2015-2019, pemerintah telah mengoperasikan 1.298 km jalan tol baru, sehingga total panjang jalan tol yang telah beroperasi Indonesia saat ini adalah 2.093 km. Sehingga melalui pencapaian tersebut, kualitas jaringan jalan di Indonesia telah meningkat, sehingga telah berhasil meningkatkan peringkat indeks kualitas jalan di Indonesia menjadi peringkat 60 di tahun 2019 berdasarkan laporan Global Competitive Index yang diterbitkan oleh World Economic Forum. Visi Presiden sesuai dengan RPJMN 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang diwujudkan melalui 9 misi. Ini nawacita yang kedua. Nah, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Presiden melalui penanganan dan pengembangan jaringan jalan di Indonesia. Nah, guna menunjang RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan beberapa daftar proyek prioritas strategis major project, di mana diantaranya adalah dukungan akses jalan ke 10 destinasi wisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa, membangun pengembangan wilayah metropolitan, ibu kota negara baru, serta pengembangan kota baru. Selain itu, pemerintah juga berencana mengembangkan koridor jalan baru maupun yang telah ada, antara lain pengembangan jalan tol yang terbentang di wilayah Sumatera dari Aceh sampai Lampung, jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, terdepan, serta jalan trans Papua, Merauke, Jayapura, Sorong, serta pengembangan jalan tol Semarang-Demak diantaranya untuk integrasi tanggul laut guna mengatasi banjir rob yang berada di wilayah kota Semarang. Nah, program-program pemerintah dalam RPJMN agar dapat disiapkan secara baik dan benar, terutama pemenuhan readiness kriteria, agar dalam pelaksanaan pembangunannya nanti dapat berjalan lancar dan tepat. Pada akhirnya, kebutuhan pembiayaan agar dihitung secara cermat, sehingga dengan alokasi APBN yang terbatas, program-program prioritas tetap dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Menyusun program preservasi jalan nasional agar tetap mengacu pada pedoman yang ada, yaitu SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 248 tahun 2015. Nah, jenis penanganan prioritas preservasi jalan antara lain peningkatan jalan dari kondisi jalan tanah, penanganan drainase, trotoar di perkotaan, dan fasilitas pelengkap jalan. Selain itu, jalan nasional pada lintas utama pulau agar dapat dilebarkan sesuai dengan level standar untuk mengeliminasi bottleneck.
kegiatan pembangunan jalan dan jembatan agar difokuskan pada penuntasan jalan di perbatasan Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Missing link pada koridor jalan nasional di Kalimantan seperti di lintas tengah, Aceh, di lintas barat, serta penuntasan jalan di Trans Papua. Sementara itu, untuk kegiatan pembangunan jembatan agar kesiapan readiness kriteria untuk pembangunan beberapa buah jembatan, termasuk di dalamnya jembatan bentang panjang penghubungan Pulau Batam Bintan, jembatan Pulau Laut di Kalimantan Selatan, dan jembatan Muna Buton di Kendari, Sulawesi Tenggara, serta bukan tidak mungkin kita akan segera membangun jembatan dari Ternate ke Tidore. Rencana pembangunan flyover atau underpass agar disiapkan secara matang untuk mengatasi kemacetan jalan di perkotaan atau metropolitan, termasuk untuk penanganan perlintasan sebidang dengan kereta api. Kegiatan pelebaran menambah lajur juga hal yang penting untuk dilaksanakan pada ruas-ruas jalan nasional yang VCR-nya di atas 0,85 sehingga dapat memastikan lahan sudah tersedia dan bebas serta tidak bermasalah. Seluruh unit kerja pada Direktorat Jenderal Bina Marga agar berpartisipasi secara aktif pada acara konsultasi regional tahun ini. Balai-balai dalam hal ini agar memastikan bahwa segala program kerja yang diusulkan telah sesuai dengan rencana besar pemerintah dan segala kesiapannya untuk dapat segera terpenuhi. Direktorat Kompetensi selaku Direktorat Pembina akan melaksanakan review terhadap segala usulan program yang diusulkan dan memastikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, Direktorat Program agar memastikan rencana program Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan kebijakan besar pemerintah, meskipun dengan anggaran yang terbatas, tetapi tetap pada koridor yang peraturan yang telah ditetapkan. Demikian arahan program yang dapat kami sampaikan. Semoga acara kegiatan konsultasi regional tahun ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan konsultasi regional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.